Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sampaikan mengenai petunjuk pelaksanaan LKBP Periksa Basic tahun 2024 yang diselenggarakan oleh SMK Kesehatan Surabaya. Adapun besok TM-nya tanggal 24 Agustus, namun pada saat TM kita hanya akan sesi tanya jawab saja dan pengambilan nomor urut peserta, sehingga untuk penjelasan mengenai info juknis atau juklak kita akan share di video ini. Apabila nanti rekan-rekan ada pertanyaan, silakan langsung WA ke admin yang ada di grup WA peserta. Oke, yang pertama saya jelaskan ulang, yaitu kita bagi 4 hari pelaksanaan ya, tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21, dan tanggal 28 September. Untuk yang tanggal 7 itu khusus untuk kategori SMP Junior. SMP Junior kami ingatkan lagi, artinya hanya isinya kelas 7 saja, baik dantonnya maupun pasukannya. Jadi semua full tim adalah kelas 7. Kemudian untuk tanggal 14 September kita melaksanakan yang SMA Junior, artinya kelas 10 saja pesertanya. Kemudian hari ketiganya tanggal 21 September itu kita ada 2 jenjang. Yang pertama adalah tingkat SD, kalau SD ini bebas mau kelas 1, 2, 3 sampai 6 terserah. Kemudian kelas SMP senior. Kelas SMP senior ini boleh campuran kelas 8, kelas 9, atau ketambahan anak kelas 7 juga boleh, atau kelas 8 tok boleh, kelas 9 tok boleh, atau kalau kelas 7 tok berani ikut yang kelas senior ya monggo silakan ya, tidak masalah. Kemudian yang hari terakhir tanggal 28 adalah tingkat purna atau open. Jadi purna atau open itu bisa satu alumni dari sekolah yang sama atau campuran beberapa sekolah. Nggak harus jadi alumni, jadi walaupun masih SD pun ikut di situ nggak masalah. Jadi kami nggak lihat background sekolahnya mana, ini atas nama klub lah istilahnya ya, open atau purna. Kemudian yang kedua adalah SMA senior, sama seperti SMP senior tadi, jadi kelasnya bebas mau kelas 10, 11, 12 terserah, yang penting adalah dalam satu sekolah yang sama. Kemudian khusus untuk kelas junior dan SD ya, jadi yang senior tidak termasuk ya, khusus untuk kelas junior dan SD, SMP junior, SMA junior, dan SD, kita ada penyesuaian jumlah personil dalam pasukan. Yang semula itu 13 atau 15 orang, kami sesuaikan jadi 11 orang sampai 18 orang pasukan ditambah 1 danton. Jadi boleh bolong di tengah ya, disesuaikan sendiri. Jadi artinya 11 boleh, 12 boleh, 13 boleh, 14 boleh, dan seterusnya sampai 18 orang pasukan. 18 orang pasukan itu berarti 6 banjar ya, 6 banjar kalau posisinya bersaf. Kalau yang senior dan purna enggak, tetap kita 13 atau 15 orang pasukan. Nah, kemudian di masing-masing hari tadi, masing-masing kategori tadi kita bagi menjadi beberapa grup. Untuk kategori SMP Junior dan SMA Junior itu kita bagi menjadi 3 kategori grup. Jadi grup A, grup B, grup C. Maksudnya apa? Jadi grupnya ini nantinya ada 17, 16 tim ya. 17 tambah 17 itu berapa yuk? 4. Nah itu terus pokoknya totalnya 50, kita bagi 3 tim. Nanti pada saat time kita ambil nomor lah. Antar grup ini itu beda juara peringkatnya. Jadi juara peringkat grup A sendiri utama sampai peringkat terakhir, kemudian grup B sendiri utama sampai peringkat terakhir, grup C sendiri utama sampai peringkat akhir. Untuk yang kategori senior dan purna dan SD kita hanya 2 grup saja ya, jadi hanya 2 grup A dan grup B saja. Nah, untuk uang pembinaannya itu yang dapat bukan yang juara utama grup, tapi dari nilai total keseluruhan seluruh peserta pada hari itu. 3 tertinggi itu nanti dari juara umum 1, juara umum 2, juara umum 3 lah, itu yang dapat uang pembinaan. Uang pembinaannya nominalnya berapa? Kalau yang sudah bisa dipastikan adalah yang kuotanya penuh, itu juara satunya 1,5 juta, juara 2-nya 1.250.000, juara 3-nya 1 juta. Untuk yang kuotanya belum penuh kami belum bisa memastikan karena itu masih nanti kalkulasi ya.
rasio perbandingan jumlah peserta dengan hadiah. Kemudian untuk kategori yang belum penuh per video ini dibuat adalah kategori SMA Junior dan SMA Senior. Nah, ini akan kami buka terus hingga penuh atau sampai H-1 pelaksanaan. Jadi kalau yang SMA Junior itu sampai tanggal 13 September jam 18.00, untuk yang SMA Senior itu sampai tanggal 20 September jam 18.00, baru akan kita tutup kuotanya. Kemudian untuk masing-masing peserta, jadi misalkan SMP Junior kelas 7-nya sudah ikut, ternyata SMP Senior kurang nih anaknya, mau ngambil anak kelas 7 yang sudah tampil kemarin waktu di tim SMP Junior, boleh ya. Jadi selama masih dalam satu sekolah boleh, bahkan lintas peleton dalam satu hari yang sama pun boleh. Jadi misalkan, wah ternyata saya turun tim A, tim B, tim C, wah ternyata dantonnya tim B ini mendadak sakit atau mendadak kecelakaan, naudzubillah min dzalik ya, jadi nggak bisa tampil, ini peleton B nggak ada dantonnya, lah dantonnya tim A boleh tampil lagi, nggak masalah. Jadi kita permudah aja seperti itu. Yang penting tampil, syaratnya cuman 2 kalau yang tingkat junior ya, SMA Junior sama SMP Junior itu cuman 2 syaratnya, yaitu surat rekom atau surat tugas dari sekolah. Kalau nggak diizinkan sekolah bisa pakai KTP, kalau KTP-nya belum dicetakkan sama sekolah bisa pakai fotokopi ijazah yang terakhir. Jadi bukti lulusnya kemarin itu kan ada tanggalnya itu, sebisa mungkin yang legalisir ya. Atau kalau mau mentok-mentok lagi nggak punya legalisir ijazahnya kita, misalkan belum bayar SPP, ya silakan pakai fotokopi rapot kayak gitu. Jadi nggak masalah untuk tampil lagi lebih dari 1 kali dalam satu sekolah yang sama. Kemudian syarat yang kedua adalah lunas ya. Jadi syarat yang lunas ini berlaku untuk semua kategori, baik SD, Purna, SMP Junior, SMP Senior, SMA Junior, SMA Senior. Yang penting adalah lunas 450.000 per tim ya, bukan per sekolah. Mau berapapun jumlah anaknya 450.000. Jadi yang tampilnya 12 orang dengan yang 19 orang sama-sama 450.000. Tapi harap konfirmasi maksimal adalah H-1 pelaksanaan untuk kita bagikan tiketnya pada saat registrasi peserta nanti, supaya nanti yang bukan peserta ya biar nggak gratis, biar beli tiket ya, seperti itu. Cuman ketika Anda sudah konfirmasi jumlah pasukannya berapa, jumlah yang tampil harus sama ya. Jadi kalau misalkan wah ternyata ngomongnya pada saat paginya registrasinya 18 orang, ternyata tampilnya 13 orang lah, yang berarti yang sisanya ini kan ngentit tiket lah, itu kita nggak akan kurangi nilainya, tapi kita akan bebankan denda 3 kali harga tiket OTS kepada peleton yang bersangkutan. Kalau tidak bisa dibayar, nah berarti nanti langsung sanksinya bukan pengurangan nilai tapi diskualifikasi. Jadi kita santai tapi kejam. Kemudian ada penambahan kategori base ya untuk masing-masing jenjang. Ada base administrasi. Base administrasi ini adalah pelunas tercepat ya. Jadi kalau Anda sudah merasa lunasnya duluan ya mungkin silakan deg-degser untuk nanti diumumkan. Kemudian ada base supporter lah. Base supporter ini apa? Base supporter ini akan kita hitung tiket presale per TM tanggal 24 besok. Jadi tanggal 24 besok ini kan ada TM itu pengumpulan terakhir tiket presale per hari yang kita hitung ya. Jadi misalkan seperti SMK Kesehatan Surabaya ikut di tanggal 14 dan tanggal 28. Nah supporternya ini kita bagi 2 ini tiketnya. Jadi yang tanggal 14 sendiri, yang tanggal 28 sendiri, tidak dijadikan satu. Seperti itu penghitungannya. Tapi kalau mau dihitungnya dijadikan satu silakan. Yang jelas adalah satu tiket presale itu untuk 1 kali masuk atau 1 hari. Tuh ya, nanti kita akan bagi gelang. Nanti gelangnya itu selama tidak rusak boleh beripas masuk terus. Kemudian ada lagi base danton. Base danton ya seperti pada umumnya, cuman base danton ini tidak dibagi per grup tapi global. Jadi misalkan SMP Junior ada grup A, grup B, grup C. Lah base dantonnya bukan base danton grup A, bukan base danton grup B, bukan base danton grup C, tapi base danton keseluruhan dalam satu kategori SMP Junior itu. Kemudian ada lagi base antusias. Base antusias ini adalah sekolahnya ya, sekolah yang dihitung pakai Google Map itu jaraknya terjauh dari SMK Kesehatan Surabaya. Jadi misalkan Anda SMA 1 Bali gitu,
yang lain itu masih daerah Jawa Timur, tapi ini Bali ternyata 200 km terpanjang jaraknya dibandingkan yang lain lah. Itu nanti yang dapat best antusias. Dan untuk best antusiasnya selain dapat piala nanti akan dapat subsidi potongan biaya akomodasi 200.000 per sekolah ya, bukan per tim, per sekolah. Kemudian ada best kontingen. Best kontingen ini apa? Best kontingen ini adalah jumlah tim terbanyak dalam satu kategori kejuaraan. Jadi misalkan SMK Kesehatan Surabaya ikut, kemudian mengirimkan 5 tim dalam satu tanggal yang sama, tanggal 28 September, berarti kalau peleton lain nggak ada yang nyamai jumlahnya atau melebihi, itu nanti otomatis akan jadi peleton terbanyak dalam satu hari, akan mendapatkan best kontingen. Apabila nanti misalkan ternyata ada jumlah yang sama, misalkan sama-sama 3 timnya dari sekolah A dan sekolah B, itu nanti yang akan kita pakai adalah total nilai PBB keseluruhan. Jadi tim A ditambah tim B ditambah tim C versus sekolah yang kembar tadi itu, tim A tambah tim B tambah tim C nya, di total gedean mana itu yang akan dapat best kontingen. Kemudian untuk OT, ya tadi ada yang tanya lewat WhatsApp, OT-nya gimana? Nggak pakai OT ya ini di sini karena lombanya simple aja. Jadi daripada OT-nya jadi OT nganggur, mendingan langsung ikutkan lombanya sekalian aja. Tuh, jadi nggak pakai OT. Jadi satu tim itu hanya 1 danton ditambah 11 orang pasukan sampai 18 orang pasukan. Plus 1 pelatih 1 sekolah ya, bukan 1 pelatih 1 tim, 1 pelatih 1 sekolah. Jadi kalau misalkan kirim 8 tim, bukan gratis 8 tiket tapi tetap 1 ya, supaya yang lain nanti tetap beli gitu. Nah, untuk benefit khusus para pelatih walaupun bukan peserta bisa masuk gratis, gimana caranya? Buktikan pada nanti meja registrasi Anda masuk dalam grupnya P3KS atau Perkumpulan Pemuda Paskibra Kota Surabaya. Anda tunjukkan Anda masuk di grup itu ya, terdaftar resmi, itu masuk gratis, monggo. Yang grup konsolidasi ya. Kemudian untuk apel ini hanya kami lakukan di hari pertama, yaitu tanggal 7 September atau yang pada saat SMP junior. Itu nanti perwakilan masing-masing tim itu mengirimkan 4 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Dan untuk nomor urut 1 sampai 5 grup A tidak perlu ikut apel, tapi sudah langsung ada di DP1, DP2, DP3, DP4 ya, langsung mengisi DP. Karena begitu apel selesai kita langsung mulai perlombaan peleton nomor 1, sehingga nanti diharapkan pada saat apel sudah siap di DP semuanya. Kemudian nanti kalau ada yang tanya randonnya kayak gimana, ininya kayak gimana, terus terang kami nggak punya randon. Yang jelas isomanya adalah setengah 12 sampai jam 12, udah itu aja. Kemudian nanti isoma insidental tergantung jurinya. Misalkan jurinya kebelet pipis, yaitu post break sebentar, terus kita langsung lanjutkan lagi. Untuk isoma asarnya kita nanti dari jam 3 sampai jam 3.30 ya. Jadi hanya 2 kali isoma, jam setengah 12 sama jam 3. Itu sisanya tentatif ya. Jadi pastikan sebelum tampil jangan keliaran dulu kemana-mana supaya LO-nya nanti manggilinnya gampang. Tuh. Kemudian untuk basecampnya sendiri nanti bisa request basecamp. Yang jelas karena gedung Igbis itu tadinya mau kita pakai, tapi ternyata dapat konfirmasi dari bidang sarana prasarana gedung Igbis, ternyata sedang ada pemugaran, jadi nggak bisa dipakai. Artinya nanti pakai gedungnya SMK Kesehatan full ya. Itu mungkin satu basecamp antara 3 sampai 5 tim. Jadi artinya kalau teman-teman ini daftarnya satu sekolah berbanyak tim, itu langsung jadi satu kelas yang sama. Kita langsung auto kan kayak gitu. Atau kalau perlu satu pelatih yang sama satu kelas. Itu ya, mohon dimaklumi nanti. Kemudian untuk kostum gimana? Kostum itu kami bebaskan. Jadi boleh tidak sama dalam satu peleton. Boleh. Nggak pakai kostum? Boleh. Nggak pakai apa-apa? Boleh. Mempengaruhi nilai? Enggak. Ya, jadi tidak mempengaruhi nilai. Juri pun tidak terpengaruh nilainya sama kostumnya, karena kita di sini lomba basket bukan lomba karnaval. Oke, kemudian kecuali untuk pemakaian
kostum-kostum yang misalkan mempengaruhi PBB-nya sendiri, kayak misalkan pakai topi sombrero gitu lah, berarti hormatnya harus ada penyesuaian, itu disesuaikan lagi sama perpang nomor 57 dan 58-nya ya. Kemudian untuk perubahan yang selanjutnya adalah perubahan maksimal waktu penampilan yang di SMP Junior, SMA Junior, dan SD. Yang semula di Juklak sini adalah 6 menit, kita rubah jadi 7 menit. Ya, jadi bebas. Waktunya dimulai dari kapan? Waktunya dimulai dari hentakan pertama Danton masuk ke kotak Danton. Teknisnya seperti apa? Silakan dibaca juklaknya, dimengerti sendiri ya, karena itu yang dilombakan. Jadi artinya apa? Danton dilombakan PBB-nya. Ya, pastikan benar-benar pelatih-pelatihnya itu baca juklak, terus ngajarin ke Dantonnya benar-benar sesuai dengan apa yang ada di juklak ini. Urutan apa-apa, apakah ada demonya? Tidak ya, karena itu yang dilombakan adalah pengetahuannya dalam membaca juklak sesuai dengan perpang nomor 57 dan 58, penerapannya seperti apa. Ya. Yang jelas apa yang dilakukan harus urut, tidak boleh terlompati. Kalau terlompati berarti nilainya kosong. Untuk pendamping juri nanti akan disiapkan dari panitia, tapi kami tidak menyiapkan catatan. Jadi bagi peserta nanti kalau mau ada catatan koreksi, silakan titipkan HP untuk ke panitia pendamping juri. Nanti modenya mode rekam ya. Jadi nanti seperti yang lomba-lomba lainnya itu kan ada pelatih atau ofisialnya atau siapapun mendampingi boleh ngerekam, tapi nanti ujung-ujungnya malah jadi diskusi. Jadi daripada diskusi, rekamnya tetap, cuman yang merekamkan adalah panitia gitu. Apakah itu wajib? Enggak, cuman kalau nggak ada itu ya berarti Anda nggak punya bahan untuk koreksi untuk koreksi ya. Kemudian kalau ada mau protes kehilangan apa-apa dan lain sebagainya, perlu disampaikan bukti berupa video yang jelas ya dari berbagai sisi kalau bisa, nanti waktu di ruang rekap. Jadi nanti komplain, oh ini nilainya kok dikosongi padahal melakukan apa-apanya. Nah, sertakan videonya, nanti didiskusikan di ruang rekap. Kemudian HTM on the spot kita rubah jadi 35.000 kalau beli hari H ya. Jadi yang semula harganya 30.000 di Juklak, kita jadi 35.000. Seperti itu. Sisanya semua sudah jelas di Juklak. Untuk administrasi, formulir atau foto tidak ada ya. Administrasi hanya untuk junior saja, yaitu surat rekom atau kartu pelajar atau fotokopi ijazah lama. Udah itu aja, nggak usah repot-repot karena kita tahu musim mau pilkada ya. Jadi kebanyakan sekolah yang negeri itu agak strict kepala sekolahnya, sehingga mungkin bisa jadi Anda ikut lomba di sini tapi tidak diizinkan sama sekolah, sehingga tak ada surat tugas atau KTP-nya juga belum jadi, maka pakai ijazah boleh. Nah, bila sudah dirasa menonton dari awal sampai akhir video ini, silakan tinggalkan komen di bawah nama Anda, kemudian perwakilan dari sekolah mana aja ya, supaya kita gunakan kolom komentar ini untuk absen kehadiran sudah menonton gitu. Jadi setelah nonton semuanya baru absen, sehingga kami nanti besok biar gampang diskusinya, karena waktu TM kita hanya 1 jam per sesi. Jadi sesinya itu nanti akan kita umumkan di grup jamnya jam berapa aja. Untuk TM-nya sendiri ada di lantai 3 SMK Kesehatan ya. Nanti besok sesuai lapangannya di situ. Kalau ada yang mau nyoba lapangan gimana? Boleh, silakan. Kita pulang sekolah itu jam berapa? Setengah 4 ya. Mulai jam 4 sore sampai jam 8 malam bisa dipakai ya. Sekolah kalau ada yang mau coba lapangan silakan, kami selalu standby di sana, kecuali waktu kami ikut lomba itu nggak bisa ya, hari Minggu juga nggak bisa. Itu kurang lebihnya seperti itu aja teman-teman, rekan-rekan peserta. Diharapkan sih setelah video ini perisalnya segera kirimkan transferannya, karena sebisa mungkin kita hindari cash ya, karena kalau cash itu kadang-kadang dapat uangnya agak jelek, jadi nggak bisa masuk mesin setor, jadi malah repot. Terus cash saya mau transfer aja lah. Kalau nggak bisa transfer itu bisa ke Indomaret, isi lewat GoPay itu bisa. Untuk jurinya sendiri seperti biasa, nggak ada
nggak ada yang masalah, nggak ada yang aneh, semuanya itu dari TNI ya, tidak ada dari pelatih, jadi semuanya dari TNI. Ada 4 orang juri, nanti kita yang standby. Yang pertama adalah Kapten Bambang Garnisun, kemudian Peltu Budi Santoso, kemudian ada Peltu Bandung, kemudian ada Sersan Dani. Tuh, nanti rolling ini ke 4 jurinya ini, karena harinya kan ada 4, jadi mungkin salah satu atau salah duanya akan gantian. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa absen di bawah, kalau perlu dan berkenan tolong di subscribe juga dan di like. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.